Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul dalam pembelajaran matematika kelas 8 untuk materi sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan umum pada sistem linear dua variabel atau kita singkat SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C. Ini merupakan persamaan dari garis lurus, ya, seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Untuk contoh kasusnya, harga 3 buah jeruk dan 1 buah melon yang dijual di toko makmur adalah Rp12.000. Ibu Janet membeli 6 buah jeruk dan 3 buah melon yang dijual di toko makmur seharga Rp30.000. Kira-kira berapakah harga masing-masing 1 buah jeruk dan 1 buah melon? Nah, ini adalah contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih cara kita menemukan harga jeruk dan harga melon? Untuk step yang pertama adalah kita harus menuliskan apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Ya, harga 3 buah jeruk kalau ditambah dengan harga 1 buah melon adalah Rp12.000. Sedangkan harga 6 buah jeruk ditambah harga 3 buah melon adalah Rp30.000. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kira-kira berapa harga masing-masing 1 buah jeruk dan 1 buah melon. Dan untuk step yang kedua adalah kita membuat sistem persamaan. Ya, kita misalkan harga 1 buah jeruk adalah X dan harga 1 buah melon adalah Y. Ya. Untuk persamaan 1, dari harga 3 buah jeruk dan ditambah harga 1 buah melon itu adalah sama dengan Rp12.000. Nah, kita bisa tuliskan persamaan 3X ditambah Y sama dengan Rp12.000. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, harga 6 buah jeruk ditambah harga 3 buah melon sama dengan Rp30.000. Kita bisa tuliskan untuk persamaan yang kedua adalah 6X ditambah 3Y sama dengan Rp30.000. Maka akan diperoleh dua persamaan, yaitu 3X ditambah Y sama dengan Rp12.000 untuk persamaan 1 dan 6X ditambah 3Y sama dengan Rp30.000 untuk persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan di atas. Di sini ada 3 cara untuk menentukan nilai X dan Y. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, cara dengan metode grafik. Ya. Untuk cara ini kita gambarkan dulu garis dari masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Ya, seperti yang kita pelajari pada persamaan garis lurus dengan bentuk persamaannya AX ditambah BY ditambah C. Ya. Langkah pertama, kita mendaftar nilai-nilai X dan Y untuk masing-masing persamaan. Nah, untuk persamaan 3X ditambah Y sama dengan 12, kita buat tabel di sini. Ketika X-nya 0, ya, ketika X-nya 0, kita masukkan di X, X-nya kita gantikan 0. 3 dikalikan 0 adalah 0, ditambah Y sama dengan 12, sehingga Y-nya ketemu tetap 12. Ketika X-nya kita ganti 1000, berarti kan 3 dikalikan 1000, ditambah Y sama dengan 12.000, sehingga Y-nya sama dengan 12.000 kita kurangi 3.000, sehingga Y-nya ketemu 9.000. Dan selanjutnya 2.000, ketika X-nya kita gantikan 2.000, berarti 3 kali 2.000 ditambah Y sama dengan 12. 3 dikalikan 2.000 adalah 6.000, kita kurangkan masing-masing sehingga Y-nya ketemu 6.000, dan seterusnya dengan cara yang sama. Kita ubah X-nya, lalu akan diketemukan Y-nya. Untuk persamaan yang kedua, 6X ditambah 3Y sama dengan 30.000, kita bikin tabelnya. Untuk X-nya 0, Di situ kita ketemukan Y-nya adalah 10.000 dengan cara yang sama ya.
Kalau kalian lupa, silakan dibuka lagi materi kelas 1 tentang aljabar. Ya. Nah, ketika kita menemukan kedua tabel seperti ini, kita lihat mana sih yang X dan Y-nya sama persis. Betul sekali, terlihat bahwa ketika X-nya 2000 dan Y-nya 6000. Kita buat grafik dengan pasangan nilai X dan Y yang telah diketahui pada tabel di atas. Ya. Nah, nanti akan diketemukan gambar grafik seperti berikut, ya. Dia akan berpotongan pada titik 2000,6000. Dua buah garis yang berpotongan pada satu titik yaitu 2000,6000. Titik tersebut merupakan pasangan terurut XY yang memenuhi kedua persamaan yaitu 2000,6000. Maka akan diperoleh harga jeruk satuannya adalah 2000 dan harga melon satuannya adalah 6000. Ya, metode grafik ini merupakan cara penyelesaian dengan menggambarkan garis dari masing-masing persamaan pada koordinat kartesius. Sehingga titik potong kedua garis merupakan penyelesaian dari kedua persamaan. Untuk cara yang kedua adalah dengan metode substitusi. Ya, kita tuliskan kembali dua persamaan yang diperoleh dari contoh kasus di atas yang tadi ya, untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Maksudnya seperti apa sih? Misal persamaan 3X ditambah Y sama dengan 12, kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan 12.000 dikurangi 3X. Ya. Misal persamaan 3X ditambah Y sama dengan 12.000 itu menjadi Y sama dengan 12.000 dikurangi 3X. Bentuknya akan jadi Y sama dengan ya. Nah, akan diperoleh dua persamaan, yaitu untuk persamaan 1 tadi kita ubah menjadi Y sama dengan 12.000 dikurangi 3X, dan untuk persamaan 2 tetap 6X ditambah 3Y sama dengan 30.000. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Kita masukkan, kita mengganti ya. Substitusi artinya mengganti ya. 6X-nya tetap ditambah 3, Y-nya kita masukkan persamaan 1 yaitu 12.000 dikurangi 3X. Itu sama dengan 30.000. Ketika ada tanda dalam kurung, kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalamnya, yaitu 6X ditambah 36.000 dikurang 9X sama dengan 30.000. Sehingga kita ketemukan 6X dikurangi 9X sama dengan 30.000 dikurangi 36.000. Ini sama seperti aljabar ya. Kalian harus mempelajarinya lagi kalau kalian lupa. Min 3X sama dengan min 6.000. Masing-masing kita bagikan dengan min 3. Ya. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 2000. Lalu untuk X sama dengan 2000 kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, Y sama dengan 12.000 dikurangi 3X. Y-nya tetap di sini, 12.000-nya juga tetap. Di sini X-nya kita ganti 2000. Ya, 3 kali 2000 adalah 6000, sehingga Y-nya kita ketemukan 6000. Nah, dengan cara substitusi kita memperoleh X-nya adalah 2000 dan Y-nya adalah 6000. Sehingga harga satu buah jeruk adalah 2000 dan satu buah melon adalah 6000. Ya, untuk metode substitusi ini merupakan salah satu cara untuk merubah persamaan ke dalam salah satu variabel. Kemudian mengganti nilai variabel yang sama pada persamaan kedua dengan variabel dari persamaan yang pertama. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, cara yang terakhir adalah metode eliminasi. Ya, kita tuliskan kembali dua persamaan yang tadi diperoleh dari contoh kasus, ya. Lalu kita hilangkan terlebih dahulu variabel X untuk memperoleh nilai Y dengan cara, nah, kita samakan ya. Di sini kan kita harus menghilangkan X karena koefisien dari X adalah 3.
dari persamaan 1 dan dari persamaan 2 adalah koefisien X adalah 6, ya kita samakan sehingga 3-nya harus kita ubah menjadi 6, ya. Untuk yang 6X tetap berarti kita kalikan 1, sehingga diperoleh 3 kali X adalah 6X, Y kali 2 adalah 2Y, dan 12.000 dikali 2 adalah 24.000. Yang bawahnya tetap, lalu kita kurangkan sehingga akan diperoleh 2Y dikurangi 3Y adalah min Y, 24.000 dikurangi 30.000 adalah negatif 6.000. Masing-masing kita bagi dengan bilangan negatif atau min 1, sehingga diperoleh Y-nya adalah sama dengan 6.000. Kita telah memperoleh nilai Y sama dengan 6.000. Selanjutnya, kita hilangkan variabel Y untuk memperoleh nilai X. Ya. Nah, di sini Y yang persamaan 1 adalah koefisiennya 1 dan persamaan 2 koefisiennya adalah 3. Sehingga yang 1 harus kita ubah menjadi 3. Ya. Sehingga kita peroleh 9X ditambah 3Y sama dengan 36, dan yang bawah tetap. Lalu kita kurangkan sehingga diperoleh 3X sama dengan 6.000. Masing-masing kita bagi 3 sehingga diperoleh X sama dengan 2.000. Nah, dengan cara menghilangkan salah satu variabel, kita memperoleh nilai X sama dengan 2.000 dan Y sama dengan 6.000. Itu berarti harga satu buah jeruk adalah 2.000 dan satu buah melon adalah 6.000. Metode eliminasi ini merupakan penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel pada kedua persamaan untuk memperoleh variabel yang lain. Kesimpulannya apa sih pada pembelajaran SPLDV ini? Ya, kita bisa menggunakan 3 cara atau 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode grafik, yaitu dengan menggambarkan garis dari masing-masing persamaan pada koordinat kartesius. Untuk titik potongnya merupakan penyelesaian dari kedua persamaan. Lalu yang kedua adalah metode substitusi, yang merupakan penyelesaian dengan merubah salah satu persamaan ke dalam salah satu variabel, kemudian mengganti nilai variabel yang sama pada persamaan kedua dengan variabel dari persamaan yang pertama. Dan untuk yang ketiga adalah metode eliminasi, yang merupakan penyelesaian yang menghilangkan salah satu variabel pada kedua persamaan untuk memperoleh variabel yang lain. Kalian boleh menggunakan salah satu cara di atas, tidak harus menggunakan ketiganya, tapi diharuskan untuk bisa ketiganya. Menurut saya cukup untuk pertemuan kali ini. Jika kalian masih bingung, silakan diulang-ulang lagi videonya, atau kalian bisa mempelajarinya dari buku paket atau sumber belajar lainnya. Sekian dari Bu Nurul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.